Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau unboxing. Ini saya kebetulan baru dapat produk DB Voice. Ini adalah efek eksternal ya untuk vokal dengan model Pro FX 300 dari DB Voice. Oke, nanti kita akan coba unboxing untuk produknya dan kita juga akan instalasi ya. Setelah instalasi baru kita akan cek sound. Nah, karena barang ini baru datang, jadi kita unboxing dulu. Nanti kita lihat dalamnya kira-kira ada apa aja. Oke, jadi ini kita buka. Nah, ini adalah produknya. Ini adalah efek DB Voice, dan di sini terdapat satu adaptor ya. Untuk adaptornya sendiri itu dia dibungkus terpisah. Kita taruh dulu di sini. Ini adalah produknya. Oke, kita singkirkan. Nah, ini ada satu lagi, kita dapat manual book. Ini adalah manual book dan sudah berbahasa Indonesia ya. Jadi nanti untuk yang teman-teman bisa baca-baca untuk memahaminya, ini mudah sekali ya karena sudah memakai bahasa Indonesia. Ini ada menu dan juga cara instalasi sudah lengkap ya di sini di manual booknya. Udah, itu saja yang ada. Jadi hanya ada unit, manual book dan juga adaptor. Adaptornya ini biasanya 9 volt. Oke, kita coba buka ya, pegang. Nah, ini dia ya, betul sekali 9 volt ya, 220 voltasenya, dan untuk Hz-nya itu di 60, mungkin ini maksimal ya. Biasanya kalau untuk umumnya itu 50 sampai 60 Hz. Untuk outputnya sendiri itu AC 9 volt. Udah, itu aja, nggak ada keterangan lain. Jadi tinggal colok aja ya, tinggal di instalasi. Setelah ini kita coba instalasi. Kita buka dulu, kita jelaskan dulu apa aja untuk fiturnya. Ini mau saya buka dulu, saya set dulu ya biar nanti gampang untuk Oke. Ini adalah produk dari DB Voice FX Pro 300 Digital Effect Processor. Kita lihat untuk efeknya ini ada banyak ya menunya. Sebelumnya kalau dilihat ya dari produk Face itu ini lebih banyak, tapi kalau sebenarnya kalau efek itu yang dipakai itu tidak terlalu macam-macam ya. Biasanya untuk dipakai high cut, decay, dan menu-menunya sebenarnya itu aja sih. Dan nanti kita akan coba untuk hasilnya. Kita review dulu untuk produknya. Ini adalah ada menu untuk pilihan presetnya. Di sini ada kupingannya. Ini kupingannya sih sudah besi. Di sini ada edit A, edit B. Untuk edit A, edit B di sini ada keterangan ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini yang edit A, ini yang edit B. Jadi di sini ya potensionya. Di sini ada panelnya. Ini juga ada keterangan input ya, LR-nya di sini. Nanti kita akan coba nyalakan ya agar tahu. Di sini ada 00 sampai 99 preset atau 100 sampai 199 user. Jadi bisa disimpan ya, bisa di store nanti kalau udah ketemu efek yang sesuai. Di sini ada value. Ini ada untuk memindahkan preset juga di sini. Di sini ada output, ada potential output. Di sini ada mix. Mix ini kalau kita ke kiri itu nggak berfungsi, jadi makin ke kanan tuh makin berfungsi. Biasanya sih lumayan banyak ya untuk ngambil potensio di mix ini. Ini adalah input. Nanti input ini berhubungan dengan ini dengan digital meternya di sini ya. Ini ada store sama bank atau MIDI. Kita balik ke belakang. Mohon maaf ya, ini agak ngeblur sedikit. Nah, ini adalah output dari
output dan input dari prosesor ini, tepatnya efek eksternal. Di sini tertulis professional effect processor designed by DB Voice, made in China. Ini ada output, ini ada right sama left, ada right sama left atau mono. Jadi buat sobat semua, kalau mau pakai inputnya satu untuk kanan dan kiri, itu pakainya yang mono ya. Itu bisa satu ataupun dua, bisa di stereo. Dan untuk outputnya itu ada right atau left, itu tinggal dipilih aja. Bisa juga untuk input satu dan output juga satu. Itu sih opsional ya, opsional. Gimana cara soundman-nya aja untuk instalasi. Di sini ada MIDI, ada input MIDI sama outnya. Di sini ada put switch, ini bisa digunakan untuk efek drum ya, biasanya drum elektrik kayak gini. Oke. Di sini ada AC in 9 volt dan di sini terdapat tulisan brandnya DB Voice dan juga serinya Pro FX 300. Itu aja sih, ini lumayan kecil. Sebelumnya saya ini disclaimer ya, bukan bermaksud menjelekan. Sebelumnya saya pakai seri yang Alesis tapi yang KW. Sebenarnya bagus ya, lumayan awet juga. Tetapi memang kita setelah bermain ya, bukan bermain, maksudnya setelah banyak kita pakai itu kekurangan itu pasti ada. Semua produk itu pasti ada, apalagi untuk yang KW-KW itu ya. Yang pertama adalah kekurangannya yang sebelumnya saya pakai, saya nggak tampilkan di sini ya karena ini disclaimer aja. Itu high-nya biasanya pecah. Jadi di bagian nyesnya itu agak pecah. Emang bagus ya, emang nyaring, emang bagus nyesnya. Tapi secara tidak sadar itu untuk audien di depan itu dia ada pecah di bagian high. Yang kedua adalah biasanya IC dari layarnya itu sering ketarik ya, sering kena ya, sering kedip. Sebenarnya gimana produknya juga ya, bukan cuma produknya tapi gimana yang pakainya juga, antara awet enggaknya ini juga kan nggak tahu ya secara pengalaman. Tapi yang jelas ini adalah produk original, itu adalah pertimbangan saya yang paling utama. Daripada yang KW lebih baik nambah sedikit itu dapat yang original, walaupun ini made in China ya. Karena mau made in China, USA, Taiwan, Malaysia itu tergantung dari harga juga sebenarnya ngaruh dari komponennya itu. Nggak mungkin ada harga mahal dengan komponen yang jelek, begitupun sebaliknya ya. Ini adalah made in China. Biasanya kalau yang banyak dipakai itu adalah Alesis, Micro 5 sama Micro 4 biasanya. Itu sangat bagus, pemakainya banyak, cara settingnya juga mudah. Ini adalah tantangan saya pakai produk dari DB Voice. Sebenarnya ini bukan pendatang yang baru banget ya, tapi DB Voice ini sudah mencoba di pasar Indonesia ini secara ini ya, pasarnya secara masif sama seperti Ashley. Jadi kita pengen tahu juga nih produk dari DB Voice. Mudah-mudahan DB Voice ini untuk kualitas itu bagus, minimal setara dengan Ashley. Walaupun ini lebih murah dari Ashley, tapi ini lebih mahal dari Alesis KW. Ini ada di tengah-tengah. Ini kurang lebih hampir sama ya untuk produk-produk ori dari Cina seperti Face dan juga produk lain untuk brand-brand yang lain ya. Oke, akan kita langsung instalasi ya setelah ini. Oke sobat sound system, jadi ini sudah saya siapkan untuk inputnya, mengikuti dari input yang ada di mixer dan juga di efek prosesornya ya. Di sini saya memakai Akai to Akai atau jack to jack. Ini seperti ini. Kenapa? Karena untuk input itu dia bermacam-macam ya. Ada yang pakai XLR, ada yang pakai Akai karena tergantung dari mixer yang menyediakannya ya. Nah, untuk kebetulan saya akan coba cek sound menggunakan mixer RTX 8 ini. Jadi untuk AUX-nya itu pakai Akai dan juga returnnya juga memakai Akai. Oke. Jadi nanti untuk dari AUX 1 ini masuk ke input dan nanti akan di return AUX
melalui ini return out. Jadi jack to jack semua ya. Jadi ini nggak bisa berpatokan untuk yang disediakan ya. Kecuali untuk return aux biasanya itu masuk ke insert ya. Insert itu biasanya dia pakai Akai kayak gini. Akai mono ya biasanya pakainya, nggak pakai stereo. Stereo kalau insert itu bisa sebenarnya. Tapi sini saya pakai mono karena kan ada dua output dari audio processor efeknya. Jadi bisa mono, bisa stereo sebetulnya. Oke. Ini untuk efek di sini nanti saya matikan. Kita akan coba instalasi dulu. Setelah ini kita akan coba cek satu. Oke ya, jadi ini sudah saya nyalakan untuk untuk efeknya. Instalasi seperti tadi ya. Ini dari input itu masuk dari aux dan kita akan return di aux return ya, atau insert. Nah, ini akan saya coba nih ya. Ini tanpa efek ya. Cek satu, cek. Nah, ini kita buka untuk inputnya. Cek satu, cek low C satu, cek low. Satu cek satu, cek satu, cek low C satu, cek sa. Ini kita pakai mic biasa ya, ini mic kabel, tapi hasilnya mantap. Ini lumayan nyes ya, lumayan, mudah-mudahan stabil. Untuk inputnya walaupun tidak terlalu tinggi itu lumayan sensitif. Untuk noise nya nih, ini yang terpenting adalah untuk noise nya itu minim sekali, karena pertimbangan dari efek itu adalah salah satunya noise ya. Setelah kita coba, ini untuk noise nya bagus, noise nya tidak tinggi, jadi sangat bagus, ini rekomend ya. Untuk yang cari efek eksternal dengan harga terjangkau, ini bisa jadi opsional, jadi pilihan. Kita akan coba lagi. Cek satu, cek satu, cek satu, cek satu, cek low, cek satu, cek low, satu, cek low. Oke sobat sound system, jadi itu tadi hasil suara dari efek DB Voice Pro FX 300. Ini tipis-tipis ada ya, ada kedengar suaranya karena mic-nya di sini ini belum saya matikan, tetapi tidak noise. Ini padahal speakernya di depan, saya coba pakai speaker aktif dari Baretun, itu tetap tidak ada noise. Jadi bersih ya untuk suaranya, lumayan bersih dengan harga sekitar 800-900 ribuan lah. Ini saya beli di official store-nya. Ini saya memakai efek 22 ya, karena tadi sudah di store, tidak sempat divideokan. Ini jadi 122. Jadi nah ini dia. Ini sebenarnya efek yang saya pilih tadi. Saya lebih suka 22 dan 29. 22 dan 29 atau 122 jika sudah di store ya, atau 129 jika sudah di store. Jadi itu high-nya, chest-nya itu lumayan keluar dan lebih bertenaga ya. Dan juga noise-nya itu tipis, nyaris sempurna ya. Ini walaupun tidak grounding nih, ini harusnya masih di grounding agar berkurang lagi noise-nya ya. Tapi ini sudah mantap, sudah bagus. Jadi ini buat saya rekomendasi nih buat sobat sound system yang cari pembeda aja ya. Biasanya kan pakai merek-merek yang banyak dipakai. Nah ini pendatang baru DB Voice Pro FX 300 ya untuk tipenya. Untuk hasilnya sendiri ini sudah saya buktikan lumayan bagus, lumayan bersih. Untuk noise-nya lumayan, walaupun terbilang harganya beda dikit dari yang KW.
yang ori itu lebih baik daripada yang KW. Kalau menurut saya, untuk komponen itu pasti beda ya, komponen itu pasti beda. Dan untuk yang original itu biasanya dia punya riset sendiri, ya, bukan tiruan. Itu adalah menurut saya. Jadi kembali ke selera masing-masing. Yang jelas kembali lagi ke komponen speaker, ke aksesoris yang sobat sistem pakai, dan yang paling penting adalah gimana yang nyetingnya. Udah. Oke, sekian dulu video dari saya. Nanti nggak panjang-panjang, nanti malah malas untuk menontonnya ya. Biasanya kalau panjang-panjang, kalau saya biasanya lihat di YouTube itu carinya yang pendek-pendek tapi singkat, jelas, padat. Nah, ini agak panjang karena saya harus tadi harus ini dulu ya, harus menjelaskan tentang instalasi. Kenapa? Karena di video-video yang lain itu biasanya lebih fokus ke hasil dari DB Voice ini. Jadi saya di sini membagikan cara instalasinya sekalian. Instalasi sebenarnya ada beberapa cara ya. Ini cara yang saya pakai menurut anjuran dari mixernya. Sebenarnya ini bisa diimprove lagi ya, untuk bisa ke mixer atau ke channel agar bisa dimainkan lagi untuk potensio yang ada di mixer dimanfaatkan lagi itu ya. Tapi saya ini cara yang paling simpel, yang anjuran dari manual book ini dan juga RTX ini ya, mixernya, maaf Lur. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, ayo kita diskusi di kolom komentar. No debat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.